Ya, terima kasih Mas Ova. Ya. Mbak Eva, Mas Rosdi dan Angga, dan teman-teman yang mengikuti forum ini. Tadi kita persepsikan ini sebagai cangkruan belaka ya, karena kita ingin melihat Mas Munir itu dengan rileks. Gitu. Tapi saya ingin mengajak pembicaraan ini membicarakan Mas Munir di dalam konteks yang lebih luas, lebih makroskopik. Maksud saya agar Mas Munir itu berada di dalam dalam bingkai yang lebih tepat dan mudah kita pahami, ada interrelasinya dengan masa lalu dan masa kini. Saya melihat Munir itu sebagai sebuah fenomena sejarah. Kenapa begitu? Karena Mas Munir itu adalah tokoh sejarah. Artinya ketika orang berbicara tentang masalah-masalah yang terkait dengan humanity, kemanusiaan, tentang HAM, tentang politik keadilan, itu selalu menyebut nama Munir. Tidak mungkin tidak menyebut nama Munir. Kenapa? Karena Munir adalah ikon dari perubahan itu. Ikon dari penegakan keadilan itu. Dan sesungguhnya kalau meletakkan Mas Munir itu di dalam kerangka peradaban yang lebih luas, maka sebenarnya Mas Munir itu adalah potret Ibrahim masa lalu, Musa masa lalu. Gitu. Jadi, Mas, kenapa ada orang seperti Munir? Ya memang itu by design Tuhan dalam sejarah. Karena Tuhan itu selalu melahirkan orang-orang yang berani di dalam sejarah. Namrud itu segera menjadi Tuhan kalau kemudian tidak ada Ibrahim datang dan membunuh patung-patung itu sebagai sesembahan-sesembahan yang tidak layak lagi diikuti oleh manusia, ditundukkan oleh manusia. Karena itu kemudian Ibrahim itu berdialog setelah membunuh patung-patung, mematahkan patung-patung itu, maka kemudian ada dialog yang sangat diplomatis antara Namrud dan Ibrahim. Nah, dialog antara Ibrahim dan Namrud itu oleh M.H. Ainun Najib, hasil ceramah yang saya siap di Brawijaya tahun 90-an di Masjid Raden Fatah itu, dia mengatakan bahwa Ibrahim itu adalah bapak diplomasi manusia, bapak diplomasi kehidupan. Kenapa? Karena Ibrahim itu mampu mematahkan logika-logika yang dibangun oleh Namrud. Gitu. Itu sejarah yang kemudian, ini orang, kenapa kemudian orang membunuh Munir kalau kita kaitkan ke Munir? Karena Munir itu sama halnya, Munir itu tidak bisa dibunuh dengan cara tentara membunuh, dengan pedil gitu. Karena Munir itu punya ikatan spiritual yang tinggi dengan Tuhannya, yang dia yakini benar sebagai sesuatu yang melindunginya. Ini saya dapat dari Sahroni. Sahroni itu teman saya, waktu sama-sama aktif di HM Cabang Malang, ketemu di Jakarta, kemudian dalam sebuah silaturahmi dia bercerita tentang Mas Munir. Kenapa Mas Munir itu kok berani sekali? Oh, berani om. Kenapa berani? Setelah diusut punya usut, Sahroni itu menyetir sepeda motor. Menyetir sepeda motor, grand. Mas sepedanya Mas Munir. Ron, aku antar ke rumahnya Pak. Ada salah satu dirjen dari Brawijaya, Pak Ahmadi kalau nggak keliru. Jadi dirjen di Diknas ya, dirjen apa gitu di Diknas. Kita melakukan silaturahmi di sana. Lalu Mas Munir naik sepeda motor Honda Grand itu, dan dia tidak ada takut-takutnya. Sementara yang mengantarkan, yang menjadi penyetirnya itu Mas Munir. Roni. Roni ini juniornya di Brawijaya, di Fakultas Hukum Brawijaya. Dia mengatakan, apa mau mati itu urusan Tuhan katanya. Sudah kamu nggak usah takut katanya. Mas nanti kalau ditembak sama tentara dari belakang bagaimana Mas? Itu kekhawatiran yang muncul pada diri Roni. Sahroni sekarang jadi pengacara di tapi saya kontak tadi nggak nyambung juga. Saya ingin dapat cerita yang lebih baru tentang updating bagaimana sebenarnya proses advokasi yang terjadi pada Mas Munir itu. Nah, Mas Munir itu sama kasusnya dengan Ibrahim yang kemudian oleh Namrud itu dibakar. Dibakar secara fisik.
kasusnya Munir yang sudah menghentikan laju Mas Munir ini dalam sejarah. Ya dibunuh dia dengan apa? Dengan racun, dengan arsenik. Memperalat Polikarpus itu gitu. Itu cara kekuasaan, cara Namrud ya, atau cara Firaun menghentikan langkah Musa gitu. Jadi Tuhan selalu melahirkan orang-orang berani itu di dalam sejarah. Nah, saya ada beberapa kali bertemu dengan Mas Munir itu ketika saya menjadi pengurus cabang. Tiba-tiba ada orang kecil gitu datang dan apa namanya ya agak kumus-kumus entah datang dari mana gitu kan. Saya waktu itu tidur di belakang di kantor cabang HMI itu ada 101 atas ya. Itu ada kamar di belakang tempat teman-teman ngasuh gitu. Siapa saja boleh datang tuh, senior, junior datang di situ lalu diskusi. Nah, saya terlibat diskusi dengan Mas Munir itu di atas itu. Lalu kemudian dicerita tentang pemilu 55 yang PKI menang di situ katanya. Apa namanya? Kan nomor 3 itu PKI di situ. Tapi beberapa tempat kata Mas Munir, PKI itu menang. Jadi PKI itu juga di mata Mas Munir itu sesuatu partai yang kuat dan harus diwaspadai sekarang. Kalau mungkin sekarang ada apa namanya orang-orang yang pernah mengalami apa namanya periode heroisme pertentangan kelas dengan dengan PKI itu memang nyata ada. Hari ini mungkin bukan sesuatu yang ilusi belaka gitu. Ada memang. Apalagi di apa namanya disinyalir oleh Ripka Ciptaning itu. Saya sudah baca bukunya Pak Ripka itu. Itu apa namanya tidak pernah mati. Nah, Mas Munir sebagai pejuang HAM itu ternyata menginspirasi dunia. Anak-anak kecil sekarang di Pakistan misalnya, apa Iqbal Masih itu umur 4 tahun, tapi dia bisa memobilisir 3.000 anak sampai dia mendapatkan pendidikan yang layak. Ada Malala juga di Pakistan yang sama. Pada era modern di Amerika juga banyak tokoh pejuang HAM itu. Jadi di setiap negara sesungguhnya pejuang HAM itu selalu ada. Martin Luther King di Amerika misalnya. Nelson Mandela di Afrika Selatan. Itu ada semua. Mahatma Gandhi lebih senior lagi. Itu juga pejuang HAM. Jadi sejarah itu selalu menampilkan orang-orang atau tokoh-tokoh yang pro terhadap keadilan sosial. Nah, kalau kita bicara konstitusi, sebenarnya konstitusi negara kita itu sudah sangat pro terhadap human right itu. Saya dapat informasi dari Pak Eva tadi agak gimana. Bangsa ini memang bangsa yang absen terhadap humanity itu. Tadi Mbak Eva itu bilang bahwa nggak ada yang care tuh persoalan HAM. Padahal berdirinya negara itu di dalam konteks menciptakan HAM, mewujudkan HAM, hak asasi manusia. Orang-orang berkumpul itu agar dia apa namanya terbebas, freedom of fear. Dia bisa mendapatkan pendidikan. Dia bisa mendapatkan itu kan HAM semua, hak dasar yang dimiliki oleh manusia yang melekat pada dirinya sejak dia lahir. Itu HAM. Dan kita itu sudah mengakui HAM, terbebas dari penjajahan dan segala macamnya 45. India baru lahir 47, dia baru merdeka mendapatkan HAM-nya. Amerika, negara dunia itu mengakui HAM itu 48. Declaration of Human Rights itu kan 48. Artinya ada jarak penghargaan kita terhadap HAM itu jauh lebih melampaui dunia, kesadaran dunia tentang HAM. Nah, menjadi tragis kalau anggota DPR itu tidak care terhadap HAM. Kenapa itu terjadi? Karena parlemen itu sudah dibajak oleh kaum kapitalis. Kalau orang-orang cuma seperti Mbak Eva saja yang bisa ngomong tentang HAM, maka langsung diveto. Ini pentingnya kita mengembalikan lagi semangat konstitusi negara yang menghargai tentang human right itu lebih awal daripada bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau kejadiannya kayak Mbak Eva ceritakan tadi, itu sama halnya dengan tidak ada negara. Karena negara itu tujuannya adalah melindungi HAM secara keseluruhan. HAM itu memperoleh pendidikan, bebas dari rasa takut. Lah, sekarang negara mengancam-ancam, membangun ketakutan-ketakutan pada warga negara, ya pada warga negara. Misalnya teror,
ada ini, ada radikalisme, ada ini kan state terrorism itu. Jadi teror yang dibangun oleh negara. Ini berbahaya sekali. Artinya negara itu absen dari tugas pokoknya, sebagaimana diisyaratkan di dalam konstitusi negara. Ini berbahaya. Negara yang seperti ini berbahaya sekali, gitu kan. Saya kira Pak Jokowi juga perlu berdiskusi dengan para tokoh-tokoh HAM bahwa kehadirannya itu sebagai presiden itu di dalam konteks memperjuangkan HAM. SBY saya kira itu orang yang cerdas, tetapi kan faktanya kan tidak juga memperjuangkan HAM secara sungguh-sungguh gitu. Di dalam konteks politik ya, atau kasus Mas Munir kan terlunta-lunta ini. Tidak ada progresnya. Jadi kasus Uden juga kagak jelas, kan? Kasus Marsina juga tidak jelas. Kasus pembunuhan orang-orang di Nipah Sampang itu yang melahirkan tokoh seperti Alawi Muhammad, itu juga tidak jelas gitu. Jadi banyak sekali HAM itu tidak jelas juntrungannya. Akhir dari sebuah perjuangan HAM itu kemudian tidak melahirkan ini. Rata-rata penguasa itu di dalam sejarah selalu ingin membunuh para pejuang HAM. Ibrahim oleh Namrud dibakar. Tapi kan karena dia utusan Tuhan, maka Tuhan perintahkan, ya narukuni baldan wassalaman ala Ibrahim. Dingin api itu. Jadi api itu tidak mampu membakar Ibrahim. Begitu pula Musa yang hendak dibunuh oleh Firaun. Itu juga tidak berhasil. Nah, bagaimana sebenarnya iktibar dari kehadiran Munir dalam sejarah human right Indonesia ini? Sebenarnya Mas Munir ingin mempertegas bahwa konstitusi kita itu memiliki penghargaan yang amat sangat lebih awal dari kesadaran dunia tentang HAM. 45 loh kita itu. Bahwa bangsa Indonesia, bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka, bla bla bla. Baca lagi itu pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu yang bikin bukan orang-orang biasa. Dia seorang filosof. Mereka itu para the founding fathers itu seorang filosof yang mampu berpikir futuristik, jauh ke masa depan. Sehingga kemudian isinya itu sangat inspiratif. Sayangnya para penyelenggara negara ini tidak cukup mempunyai memori yang baik itu dalam mencerna hakikat dan filosofi weltan jauh dari konstitusi itu sendiri. Karena itu menurut saya harus ada perubahan rekrutmen politik sehingga kemudian parlemen itu tidak diisi oleh orang-orang yang dikeluhkan oleh Mbak Eva itu tadi. Itu berbahaya bagi negara. Dan negara bisa dipastikan tidak akan pernah maju. Dia berhenti saja, itu stagnan. Tidak punya pikiran-pikiran futuristik. Karena itu proses rekrutmen politik itu tidak boleh dibajak oleh kaum kapitalis. Itu kumpul, parlemen itu seharusnya adalah kumpulan orang-orang yang berpikir tentang masa depan bangsanya, kebaikan bangsanya. Sehingga kemudian bangsanya itu menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang betul-betul berdaulat, bukan membebek pada bangsa lain. Ini kemerdekaan yang hakiki itu harus kita raih untuk kembali lagi kepada hakikat konstitusi yang dibangun oleh para the founding fathers kita itu. Kalau enggak ya negara tidak hadir, negara absen di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia. Nah, kita harus meletakkan kasus Munir itu di dalam kerangka kesemestaan agar kita tidak kehilangan konteks. Baik konteks sejarah, histori, tentang kemanusiaan di masa lalu, di dalam sejarah kemanusiaan, dan ke depan. Kalau kita tidak menginsafi ini benar, secara baik, maka bacaan kita terhadap Munir akan salah. Rakyat tidak akan mendapatkan pencerahan yang cukup untuk kemudian mendapatkan pelajaran-pelajaran yang baik di dalam memahami apa itu sesungguhnya human right itu. Ingat loh, kita dulu, lebih dulu itu, 45. UNHCR itu, United Nations of Human Rights itu 48.
Ada jarak 3 tahun. Artinya kita sebagai bangsa itu sudah mengakui lebih awal secara konstitusional bahwa kita adalah bangsa yang beradab, bangsa yang menghormati betapa ini manusia itu menjadi penting di dalam konteks sejarah. Nah, kenapa Pancasila sekarang? Pancasila ini sebenarnya kalau menurut saya kan juga ngajar tentang Pancasila di kampus itu. Saya berkesimpulan bahwa Pancasila itu telah terbunuh atau dibunuh sejak lahir. Lalu Pancasila itu hanya menjadi mantra, bukan perilaku. Mantra saja dia, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Jika Pancasila sila pertama saja, saya mau wanti-wanti sama mahasiswa saya, bahwa ketika bangsa ini menjalankan satu pasal saja, satu sila saja dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, maka nggak ada tuh orang-orang pejabat-pejabat itu korupsi dan memperbanyak diri hartanya, mencuri hak-hak orang miskin. Itu kan sebenarnya pelanggaran HAM itu. Jadi koruptor itu melanggar HAM. Harusnya pasalnya juga ditambah, bukan hanya memperkaya diri sendiri atau orang lain, tetapi makna koruptor itu juga harus diperluas. Karena dia melanggar HAM. Karena dengan mencuri uang negara itu, kemudian dia memiskinkan masyarakat yang seharusnya diayomi. Negara harusnya memiliki kepedulian yang cukup terhadap hak-hak orang miskin. Apalagi mengkorupsi hak-hak orang miskin. Itu kan melanggar HAM. Jadi hak-hak dasar orang miskin itu kemudian tidak terpenuhi karena praktek korupsi itu sendiri. Itu berbahaya sekali. Jadi kita harus memusuhi koruptor secara tegas. Koruptor itu penjahat kelas. Karena itu kemudian koruptor itu disebut dengan tindakan ekstra Ordinary crime. Apa istilahnya, Brother Ross? Extraordinary crime. Extraordinary crime. Karena memang ekstra itu tindakan yang sangat jahat itu koruptor itu. Jadi kalau ada koruptor, kita nggak perlu menghormati dia, disampah saja dalam masyarakat. Kenapa? Karena dia itu kejahatannya extraordinary crime. Jadi tindakannya memang harus ekstra. Kalau perlu gantung saja itu. Sebenarnya saya itu berharap Pak Mahfud MD itu kan punya karakter orangnya itu. Sudah, jangan jadikan Menko. Buat apa jadi Menko dia? Kalau saya nggak mau, kalau saya jadi Mahfud MD, saya pengen jadi Jaksa Agung. Saya tangkap itu satu-satu, saya gantung di Munas satu-satu. Iya dong, buat apa? Karena hukum itu harus ada efek jerah. Kalau tidak ada efek jerah, maka tidak mungkin itu tertib Republik ini. Nggak mungkin tertib. Jadi, di dalam diskusi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk meletakkan Munir itu di dalam konteks sejarah dan masa depan. Agar kemudian dia memiliki makna. Dan Munir itu telah menginspirasi banyak orang di dunia loh. Anak kecil juga kayak, siapa tadi saya sebutkan ini? Iqbal Masih. Iqbal Masih misalnya. Ya, Malala di Pakistan gitu kan. Kemudian di tempat-tempat lain gitu. Itu memang menurut saya saya melihat Tuhan itu selalu melahirkan orang-orang berani di dalam sejarah. Jadi saya kan Ibrahim itu juga karena keberaniannya kemudian dia mendapatkan banyak julukan. Julukannya misalnya the fathers of prophet, bapak para nabi. The father of diplomacy. Karena dia bisa mematahkan logika-logika yang dibangun oleh Namrud dan kroninya gitu. Dan kroninya. Dia kroni-kroninya itu langsung skakmat oleh logika yang dibangun oleh siapa? Ibrahim. Jadi kalau kita baca sejarah dalam lintasan yang lebih landscape-nya lebih panjang dan lebih luas, maka Munir itu menjadi sangat berarti. Saya rasa dia utusan Tuhan juga itu. Orang unik yang di ini ya. Kalau kita baca buku tulisannya Hamid Basaid tentang Munir, tentang Malik Fajar dan Golok Munir,
itu kita melihat bahwa Munir itu ada perubahan. Ada yang saya sebut dengan, kalau di dalam psikologi itu ada one minute awareness. Mas Munir itu mengalami satu one minute awareness. One minute awareness itu adalah satu situasi yang mendorong orang kemudian berubah secara revolusioner ya pada dirinya untuk menjadi lebih baik. Misalnya orang miskin, kemudian dia membawa anaknya pinjem utang sama tetangganya, lalu dicaci maki demikian habis, kamu ini kok utang-utang mulu, pinjem-pinjem melulu, begini-begini, bekerja dong yang keras, kata si orang kaya yang itu. Tapi si anak ini akan mengalami apa yang disebut dengan one minute awareness. 1 menit yang bisa memompa semangat dia untuk berubah menjadi lebih baik. Dan ternyata beberapa kasus yang terjadi pada kehidupan manusia, orang ini mengalami, dia sangat tertekan dan ada daya dorong secara pribadi kemudian untuk menjadi sukses. Tidak miskin seperti ibunya yang pinjam utang sama orang kaya itu. Jadi Munir ini juga mengalami one minute awareness. Dari pemahaman yang dia menjaga dirinya dengan golok, lalu dia berubah 180 derajat menjadi pejuang human right yang ditakuti oleh tentara. Tapi apakah Munir takut? Munir tidak takut. Rahasia yang saya peroleh kenapa Munir itu dapat, saya dapat juga dari Syahroni itu. Ternyata Mas Munir itu mengamalkan salat tahajud setiap malam. Sehingga batinnya kuat, basah batinnya, sehingga tidak ada ketakutan dia terhadap moncong senjata tentara. Sementara Syahroni yang membawa motornya itu takut sama sekali gitu. Jadi kenapa orang berani itu ada energi endogen dalam dirinya yang kemudian menjadi benteng, dan energi yang atau backing yang kuat itu ya hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Mas Munir itu kuat berjuang, dan orangnya kan nggak peduli tuh penampilan, nggak peduli mobil dia nggak beli misalnya kan, dia lebih senang naik motor ke sana kemari pakai jaket gitu, ya kan. Waktu menjelang reformasi, itu saya kan aktivis pers kampus. Saya menginterview Adnan Buyung Nasution, Hans Johannes Cornelis Prinsen di kantornya. Dia pejuang HAM juga. Lalu saya nggak ketemu Bang Buyung karena Bang Buyung ada acara di luar LBH, tapi saya ketemu Mas Munir. Lalu saya cari Mas Munir, saya bersama Widiatna, junior saya. Itu kemudian saya dikasih buku sama Mas Munir itu tentang laporan HAM, Human Right. Yang salah satu laporannya itu ditulis oleh Benny Kaharman yang sekarang ada di itu. Di mana? Demokrat. Mesti di parlemen ya, Demokrat kan. Mestinya Mbak Eva mengajak dia dong, karena dia itu pejuang HAM juga dulu. Laporannya, kalau dia berubah itu berarti dia itu lari dari fitrah perjuangannya. Benny Kaharman itu penulis Human Right. Laporan-laporan ini yang dikirim ke Belanda, dikirim ke mana. Saya pasti punya bukunya kalau nggak dulu, tapi ada di Madura, bukan di sini, di Jakarta. Saya dapat banyak buku laporan tiap tahun, LBH itu membuat laporan human right. Entah dijual, entah gimana, saya nggak tahu ya. Yang jelas itu laporannya tentang human right di Indonesia di zaman Orde Baru itu, zaman Pak Harto, karena sangat otoritarian, isinya jelek sekali. Berbagai kasus itu diangkat, di situ dilaporkan gitu. Nah, saya juga ketemu waktu interview itu, ketemu Prinsen. Prinsen itu orang Belanda yang kemudian dia membelot ke Indonesia dan dapat bintang Mahaputra dari Soekarno. Sudah meninggal orangnya. Jadi dia juga pejuang HAM. Nah, Mas Munir ini menurut saya tidak mudah sih dia itu dicontoh ya, karena orang yang ingin mencontoh Munir. Hah? 2 menit lagi, Bang. Oke, pas. Yang ingin mencontoh Munir itu tidak bisa sembarangan orang. Mungkin Haris ini Haris Ashar ya, itu agak berani dia itu. Jadi kita mengetahui Munir, tetapi belum tentu kita bisa menjadi Munir. Itu ada energi lain. Saya kira begitu, tapi Mas Munir itu sudah mendapatkan penghargaan ketika beliau meninggal. Itu digotong habis dari Itu mulia sekali. Ratusan orang, bahkan ribuan laporannya.
datang untuk berziarah ke Munir. Dan itu penghargaan manusia terhadap kemanusiaan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.